Anche all'esistenza di Dio. Sono presenti anche nel libro dell'Apocalisse. Quelle 12 manifestazioni. Kisah diawali dengan dua pastor Vatikan yang bercerita tentang mengerikannya 12 iblis yang bersembunyi, menyebar dalam setiap peperangan, bencana dan berbagai tragedi. Belum lama ini, mereka menerima sebuah surat dari Rosicrucian Korea Selatan meminta bantuan atas kasus manusia yang mengalami kerasukan. Pihak Korea meyakini bahwa iblis yang merasuki tersebut adalah satu dari 12 iblis yang tengah mereka bicarakan. Kedua pastor Vatikan tersebut pun terbang ke Korea Selatan. Mereka pun berhasil memindahkan iblis tersebut pada seekor hewan, segera membawanya untuk melenyapkannya. Namun di perjalanan, kedua pastor tersebut mengalami kecelakaan. Kedua pastor tersebut pun tewas saat itu juga, sementara sang iblis menemukan wadah yang baru dan kisah pun dimulai. 다시 말해 구마 예식이 필요한데 간단하게 심리 치료해주면 되는 건 이거는 평범한 여고생입니다. Beberapa waktu pun berlalu dan saat ini pastor di Korea sedang diresahkan oleh sebuah kasus kerasukan yang dialami oleh seorang gadis bernama Yongsin. Dua orang pastor bernama Pastor Kim dan Jonggi dikirim untuk melakukan eksorsis pada gadis tersebut. Namun ritual tersebut berujung pada terbaringnya Pastor Jonggi di rumah sakit. Pastor Kim berpendapat bahwa iblis yang merasuki gadis tersebut bukanlah iblis biasa, melainkan satu dari 12 iblis yang diburu oleh para filsuf Rosicrucian. Dia meyakini hal tersebut karena ternyata Yongsin terlibat dalam kecelakaan dua pastor Vatikan tadi, di mana tubuh Yongsin lah yang menjadi wadah baru bagi sang iblis saat ini. 반대합니다. 지금 한 아이가 고통받고 있습니다. 네가 헛소리한 게 한두 번이야? Namun ternyata Yongsin adalah kenalan lama Pastor Kim dan mereka menduga bahwa Pastor Kim terlibat skandal terlarang dengan Yongsin. Karena hal tersebut pula lah, uskup atau pimpinan gereja pun melarang Pastor Kim untuk mendekati gadis tersebut. Pastor Kim pun menyangkal semua tuduhan tersebut dan bersikeras untuk menyelamatkan Yongsin. Namun takdir berkata lain, karena iblis dalam tubuh Yongsin. Sejak saat itu, Yongsin ada dalam kondisi vegetatif alias mati otak. 6 bulan pun berlalu dan kondisi Yongsin pun masih seperti ini, dengan iblis masih bersemayam dalam tubuhnya. Ritual eksorsis harus segera kembali dilakukan, namun karena Pastor Yonggi masih terbaring di rumah sakit, sehingga si Bapak Dekan gereja pun harus memilih seseorang untuk mendampingi Pastor Kim guna melakukan eksorsis. 뭐 좀 그렇게 됐습니다. Yang bisa menjadi pendamping pun tak bisa sembarang orang, harus memenuhi persyaratan tertentu, di mana dia harus mengerti bahasa Latin, Jerman, dan juga Mandarin. Hal tersebut untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh eksorsis. Dia pun harus mengerti proses dasar dari eksorsis dan harus memiliki sio macan. Sang dekan pun menemui dilema, karena satu-satunya orang yang cocok dengan profil tersebut adalah seorang calon pastor bernama Choi atau dengan nama rohani Agato. Di akademi dia sangat terkenal dengan kenakalannya, namun karena tak ada pilihan, mau tak mau si Bapak Dekan pun memanggilnya. 박장 신부님이 화가 많이 나셨나요? 왜 이제 와서? 예. 천천히 좀 가시죠. Tibalah Choi di hadapan Bapak Dekan, di mana si Bapak Dekan langsung memaksa Choi untuk memilih antara mendampingi Pastor Kim untuk melakukan eksorsis atau bergabung ke paduan suara guna menyambut kedatangan Paus dari Vatikan. Karena Choi malas latihan dan tak bisa bernyanyi, tak ada pilihan, dia pun terpaksa memilih untuk mendampingi Pastor Kim. 제가 딱 적임자 같습니다. Sebelum bertemu dengan Pastor Kim, Choi diminta untuk menemui Pastor Taeho. Pastor tersebut adalah asisten Pastor Yonggi sebelumnya. Choi diminta untuk mengambil barang peninggalan Pastor Yonggi, karena mulai sekarang Choi lah yang akan menjadi penerusnya. Dan Choi diminta untuk merahasiakan semua ritual ini agar tak diketahui oleh publik. 쿰 링과 쌍크탑.
Saat itu juga Choi pun mengambil barang-barang peninggalan tersebut dan saat pulang, dia melihat seekor anjing penjaga di mana hal tersebut memicu rasa traumanya karena di masa lalu adik kecil Choi tewas oleh cabikan seekor anjing yang saat itu Choi yang ketakutan melarikan diri tanpa bisa berbuat apa-apa. Hal tersebut menjadi penyesalan baginya sampai saat ini. Sesampainya di asrama, Choi pun mulai memeriksa satu persatu barang peninggalan Pastur Yonggi dan Choi mendengar sebuah rekaman suara saat ritual eksorsis pada Yongshin. Dari rekaman tersebut, Choi mulai percaya bahwa Pastur Kim dan Yongshin benar-benar terlibat dalam sebuah hubungan. 신부님이 저 만지셨잖아요. Namun makin lama Choi mendengar rekaman tersebut, semakin terlarut pulalah Choi oleh bisikan iblis yang terdengar dalam rekaman tersebut. Yang bahkan Choi pun sampai bermimpi membunuh seekor anjing, namun sebuah panggilan telepon dari Pastur Kim menyadarkannya. 이건 말이 되는 소리를 하라고 말이야. 뭘 봤는데? Di telepon tersebut, Choi diminta untuk segera bertemu dengan Pastur Kim dengan membawa sebuah lonceng dan seekor babi yang akan menjadi media dalam ritual eksorsis. 네가 나 좀 도와줘야겠다. 나 취침하겠습니다. Di tengah perjalanan, tanpa diduga si Bapak Dekan datang menjemput Choi dan bukan tanpa alasan, ternyata si Bapak Dekan memberi misi lain untuk Choi. Choi diminta untuk diam-diam merekam seluruh ritual eksorsis tanpa sepengetahuan Pastur Kim. Semua adalah perintah dari pimpinan gereja guna memeriksa kebenaran akan hubungan terlarang antara Yongshin dan Pastur Kim. 이제 그만 말려야 할 사람이야. Ritual eksorsis sendiri akan dilakukan pada tanggal 15 Juli yang menurut kalender lunar, hari tersebut bertepatan dengan festival hantu kelaparan, di mana hari tersebut Pastur Kim yakini sebagai hari yang tepat untuk melakukan eksorsis. Dan setelah mengambil lonceng dan seekor babi yang diminta oleh Pastur Kim, saat itu juga Choi pergi untuk menemui Pastur Kim. Saat Choi berada di tengah perjalanannya, tepat saat itu, Pastur Kim tiba-tiba mendapat kabar bahwa Pastur Yonggi telah siuman dari tidur panjangnya. Namun para perawat berkata bahwa ada yang aneh dengan Pastur Yonggi, di mana Pastur Yonggi terlihat terlalu bersemangat untuk ukuran orang yang baru siuman. Dan lebih anehnya lagi, tercium bau yang sangat busuk dari tubuhnya. Seketika itu pula Pastur Kim menyadari bahwa Pastur Yonggi mengalami kerasukan. 얼굴이 많이 상했다. Dan Pastur Kim pun meyakini bahwa iblis yang merasukinya adalah iblis lemah yang diperintah oleh iblis yang ada dalam tubuh Yongshin. Rupanya, iblis tersebut sudah mencium kedatangan Pastur Kim yang akan melakukan ritual eksorsis pada Yongshin. Saat itu juga, Pastur Kim pun diam-diam melakukan eksorsis pada Pastur Yonggi. 영혼을 멸망시키기 위하여 막으려고. 허무하고 허망한데 니들을 막아야 해? Di malam harinya, untuk pertama kalinya Choi bertemu dengan Pastur Kim, yang saat itu Pastur Kim sedang makan di restoran adiknya yang tengah hamil tua. Pastur Kim tak menyangka bahwa yang akan menjadi asistennya hanyalah anak kemarin sore. 파랗구나 새파래. 삼겹살집에 돼지를 때리고. Pertemuan pertama ini diwarnai dengan Choi yang menahan amarahnya ketika Pastur Kim mengetahui bahwa adik Choi tewas oleh seekor anjing. Dan tanpa perasaan Pastur Kim berkata, jika manusia yang tewas oleh seekor hewan akan membuat arwahnya gentayangan dari api penyucian. Dan Pastur Kim pun melanjutkan bahwa alasan Choi menjadi pastur adalah untuk memurnikan arwah adiknya. Choi yang tahu bahwa Pastur Kim hanya menguji mentalnya pun tak menyangkalnya dan membenarkan bahwa itulah satu-satunya alasan Choi untuk menjadi seorang pastur. Selepas dari restoran, malam itu juga mereka menuju tempat Yongshin untuk melakukan eksorsis. Dan sang iblis mulai memberikan ancamannya. 물에 빠져. Pastor Kim dan Choi pun bersiap melakukan ritual didampingi dengan ahli medis yang menemani mereka. Hal tersebut
bertujuan untuk mencatat kondisi Yongsin selama ritual berlangsung. Saat itu juga, Choi pun mulai menabur garam di sekeliling Yongsin sambil diam-diam merekam semua kejadian tersebut. Namun aksinya tersebut ketahuan oleh Pastur Kim. 얘기해줘. 어차피 믿지도 않겠지만. Sementara iblis dalam tubuh Yongsin pun mulai bereaksi dengan kehadiran mereka berdua, maka Pastur Kim pun memperingatkan agar Choi tetap berada di luar lingkaran garam dan ritual eksorsis pun dimulai. 상중에 있는 저희를 보호하소서. 이거 좀 풀어주시면 안 돼요? 성미카엘 진사님. Di tengah ritual, Choi pun mendengar Yongsin berkata dengan nada merayu pada Pastur Kim, persis seperti yang pernah Choi dengar dari rekaman ritual sebelumnya. Choi menyadari bahwa hubungan terlarang antara Pastur Kim dan Yongsin tidak benar adanya karena semua hanyalah tipu daya dari sang iblis. Dan sang iblis pun mulai menebar kengeriannya. 이 사람이 절 만졌어요. 불러주세요. Sejauh ini ritual pun berjalan tak banyak hambatan. Meski sang iblis memperlihatkan perlawanan, namun dengan baik Pastur Kim melawannya. Dan seperti ritual eksorsis pada umumnya, di mana si pastur akan berusaha agar sang iblis mengungkapkan jati dirinya guna bisa melepaskan iblis tersebut dari wadahnya. Maka Choi pun mulai membunyikan loncengnya, yang tak lama kemudian Yongsin menyemburkan banyak darah dari mulutnya. 그런 존재를 들켰다. 거기서만 두려워하지 않나이다. Namun perlawanan sang iblis pun tak berhenti sampai di situ saja, di mana dia memberi halusinasi pada Choi, memperlihatkan pada Choi seolah Pastur Kim hendak membunuh Yongsin. Hal tersebut membuat Yongsin terpaksa melewati lingkaran garam. Tipu daya sang iblis pun berlanjut, di mana dia terus saja mengincar Choi dengan berlaku seperti adik Choi yang telah tewas. Yang bahkan sang iblis pun bisa mengetahui tentang adik Pastur Kim yang dalam waktu dekat akan melahirkan. Yang lantas sang iblis pun kembali mempengaruhi Choi dengan memperlihatkan wujud sang iblis seolah serupa dengan Choi dan membuat Choi mengira bahwa dirinya telah dirasuki oleh iblis karena kedua tangannya tiba-tiba membusuk. Sang iblis pun mencekik leher Pastur Kim yang membuat Choi kabur ketakutan. Ketika di luar, Choi pun menyadari bahwa semua hanyalah ilusi semata, yang kenyataannya Yongsin pun masih tergeletak di tempat tidurnya. Sementara, Choi pun menghentikan niatannya untuk kabur setelah mengingat apa tujuan dia selama ini menjadi pastur. Apa yang dikatakan Pastur Kim memang benar adanya. Alasan Choi menjadi pastur agar bisa memurnikan arwah adiknya, sekaligus membayar semua rasa bersalahnya atas Choi yang malah melarikan diri di jelang kematian adiknya. Tak ingin lari untuk kedua kalinya, Choi pun kembali melangkahkan kakinya ke hadapan Pastur Kim, yang membuat Pastur Kim heran mengapa Choi kembali. Karena ternyata sebelum Choi sudah ada 10 orang yang mencoba menggantikan Pastur Yonggi untuk mendampingi Pastur Kim, dan 10 orang tersebut malah melarikan diri. Yang lantas Pastur Kim pun bertanya mengapa Choi kembali. 신발을 두고 가서요. 저는 빚이 있습니다. Pastur Kim pun mulai mengakui Choi sebagai pastur yang layak mendampinginya, membekali Choi dengan sebuah rosario. Namun saat ritual eksorsis akan berlanjut, orang tua Yongsin merasa tak terima dengan semua yang telah dilakukan Pastur Kim setelah mereka melihat kondisi anaknya yang bersimbahkan darah. 좀 보내주세요 좀. 제가 의사잖아요. Pastur Kim pun tak peduli dengan laporan polisi yang ditujukan untuknya, karena dia bersikeras ingin mengeluarkan iblis tersebut dari tubuh Yongsin yang sudah Pastur Kim anggap seperti anaknya sendiri. Maka ritual pun kembali berlanjut. Sang iblis pun kembali menebar tipu dayanya. Sebisa mungkin Pastur Kim dan Choi bertahan, sampai akhirnya mereka mendesak sang iblis untuk menyebutkan namanya.
Tak buang waktu, Pastor Kim pun memindahkan iblis tersebut ke dalam seekor babi yang telah dibawanya, namun tanda kehidupan Yongsin mulai menghilang. 저 괜찮아요, 신부님. Saat Pastor Kim terlarut dalam kesedihannya, Choi lebih memilih untuk membawa babi tersebut secepat mungkin karena dia diberi perintah untuk menenggelamkan hewan tersebut ke dalam sungai dengan kedalaman minimal 13 meter, di mana hal tersebut agar bisa melenyapkan sang iblis. Namun usaha Choi terhenti dengan kedatangan polisi di tempat tersebut. Akan tetapi, sang iblis memperlihatkan kekuatannya yang Choi jadikan kesempatan untuk melarikan diri. Di tengah pelariannya, Choi pun mengalami kecelakaan dan nyaris saja melepas sang iblis dari genggamannya, dan kekeosan tersebut pun memicu kecelakaan beruntun terjadi. Kemudian Choi pun menaiki sebuah taksi dan segera menuju ke sungai terdekat, sementara Pastor Kim ditangkap kepolisian atas dugaan kasus pembunuhan Yongsin. 거룩하신 사무실, 티 없으신. Tak lama kemudian Choi pun tiba di sebuah jembatan dan nyaris saja sebuah kejadian menewaskannya. Tak ada waktu, Choi pun terjun dari jembatan tersebut. Dan tepat saat sang iblis lenyap, tanpa diduga, tanda-tanda kehidupan kembali terlihat pada Yongsin. Film pun berakhir dengan lenyapnya sang iblis, dan entah bagaimana nasib Pastor Kim, tak jelas bagaimana kelanjutannya. Ya, semoga beliau baik-baik saja, terlepas dari segala tuduhan yang dituduhkan padanya. Dan mari kita tunggu saja Dark Nuns, spin-off dari film ini, yang insya Allah nanti saya hadirkan juga kok di sini. So jangan lupa subrek aja, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dimana lagi kalau bukan di Bara Carita yang ada wajiknya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.